Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Insyaallah semoga ini kitab selesai pekan ini. Sekarang kita masih di dalam babul ijma', bab ijma'. Nah, ijma' baru terjadi ijma', nah, ketika terpenuhi padanya beberapa syarat. Dan ijma' kemarin sebagaimana yang telah kita bahas lalu, dia terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ijma' al-qat'i, yang kedua ijma' dhanni. Ijma' yang dibahas di dalam kitab kita sekarang ini ijma' apa? Dhanni. Karena kalau ijma' qat'i itu ijma'nya umat. Ijma' umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan orang yang menyelisihinya, yang mengingkarinya, maka dia kafir. Seperti contohnya wajibnya sholat 5 waktu, atau haramnya zina. Ini ijma', ya, ijma' qat'i. Biasanya dia adalah ilmu-ilmu yang al-ilmu bid-darurah, ya, yang memang secara darurat, secara fitrah sudah dipahami sama manusia, tanpa harus belajar, tanpa harus memahami dalil. Kemarin kita telah menyebutkan syarat yang pertama. Syarat yang pertama apa kemarin? Subutu al-ijma' bi tariqin sahihin. Tetapnya ijma' itu dengan cara yang benar. Cara yang benar itu bagaimana? Di sini ada dua cara. Yang pertama, ijma' tersebut masyhur di tengah-tengah para ulama. Jadi dikatakan ini ijma', dan para ulama, naam, mereka mengetahuinya, masyhur di tengah-tengah mereka. Atau cara kedua apa? Dengan naqiluhu, yang menukilkan ijma' tersebut. Ya, yang menukilkan ijma' tersebut dia harus memiliki sifat apa? Thiqah. Apa artinya thiqah? Dhabit dan adil, ya. Dhabit dan udul. Wasi'al ittila', dan dia na'am orang yang luas di dalam ilmunya, di dalam pembacaan dia terhadap kitab para ulama, penelitiannya. Nah, kemarin kita sebutkan contohnya seperti ijma'at yang dinukilkan oleh siapa pertama? Al-Imam Ibnul Munzir. Kedua, Ibnu Qudamah. Ketiga, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian baru Ibnu Hajar. Ya, sama aja. Tapi bukan Ibnu Hazm, ya. Naam. Kalau tidak tetap ijma' dengan cara yang sahih, naam, maka ijma'nya dia tidak yu'tabar. Ijma'nya ghairu mu'tabar. Tidak diakui oleh para ulama. Nah. Kemarin juga telah kita apa? Sebutkan sebagian daripada ijma'at yang memang ditahdzir oleh para ulama atau diwanti-wanti oleh para ulama ketika ada yang menukilkan ijma' dari imam yang kemarin kita sebutkan. Artinya harus kita cek dulu. Seperti ijma'nya siapa? Ibnu Abdul Bar. Kemudian ijma'nya
Ibnu Rushdi dan yang lain-lain. Nanti ini dilanjutkan lagi di kitab yang setelahnya. Ya, dan nanti juga ada kitab yang khusus membahas apa? Ijma'. Kemudian syarat yang kedua, alla yasbiqahu khilafun mustaqirun. Perkara yang diijmai itu sebelumnya tidak ada perselisihan di tengah-tengah para ulama yang telah tetap. Ya, perselisihan yang telah apa? Tetap di tengah-tengah para ulama. Kalau umpamanya ada perselisihan sebelumnya, kemudian setelahnya dari zaman yang setelahnya datang, bersepakat atas suatu perkara, maka itu bukan ijma'. Contoh misalkan, di al-qarnul awal, ya, di kurun yang pertama, di abad pertama umpamanya ada satu permasalahan yang di situ ulama berselisih menjadi dua pendapat, ya. Terdapat di dalam permasalahan itu dua pendapat. Yang A berpendapat A, yang B berpendapat B. Kemudian ketika inqirat al-qurnil awal, telah selesai masa kurun yang pertama, datang kurun yang kedua. Di kurun kedua, mereka para ulama bersepakat atas salah satu dari pendapat yang diperselisihkan itu. Umpamanya sepakat dengan pendapat ulama yang A, dengan para ulama yang berpendapat A, udah semuanya di kurun kedua sepakat. Maka kita katakan apa? Ini bukan ijma'. Mafhum ya? Itu bukan ijma'. Kenapa bukan ijma', teman? Iya, itu mah memang jelas. Tapi ada lagi ilahnya kemarin apa? Wali annal aqwal la tubtil atau la tabtul atau la tamutu bimauti qailiha. Karena ucapan itu tidak menjadi batal, tidak hilang, tidak mati, gitu ya. Dengan sebab yang berpendapatnya udah meninggal. Artinya apa? Ucapan tersebut tetap ada. Ucapan tersebut tetap tercatat di sejarah. Makanya ketika ada pendapat yang ijma', ya itu bukan ijma' karena sebelumnya udah ada pendapat yang lain. Di situ ada dua pendapat lagi berarti. Paham ya? Ada dua pendapat. Hakadha. Karena juga kemarin kita sebutkan ijma' itu apa? Dia fungsinya bukan untuk mengangkat khilaf yang telah datang sebelumnya, bukan. Tapi fungsinya ijma' itu apa? Menghalangi adanya pendapat yang baru yang telah terjadi ijma' di situ. Udah ada ijma' di al-qarnul awal, di kurun pertama, ya udah. Kurun kedua, ketiga, keempat, kelima, terus tidak boleh menyelisihi ijma' tersebut. Enggak boleh ya'ti biqaulin akhar. Mafhum? Mafhum enggak? Naam. Dan ini pendapat yang rajih. Atau juga apa? Ketika ada perselisihan menjadi dua pendapat di kurun pertama, kurun kedua kemudian bersepakat atas pendapat yang A, maka kurun ketiga enggak usah dia apa? Cari-cari pendapat yang ketiga, keempat, cukup aja itu. Paham ya? Nanti kita akan bahas ya, itu nanti kita akan bahas insyaallah dalam kitab-kitab yang akan datang. Naam. Kemudian kemarin kita telah selesai dari permasalahan ini, dari syarat yang kedua, dan ini ada masalah jadidah, ya, perkara permasalahan, ya, persoalan yang baru. Ini permasalahan yang baru, yang di dalamnya terdapat khilaf.
Sebelum kita baca, jadi kurang lebih gini gambarannya, ikhwan. Apakah ijma' itu baru jadi, baru yanaqid in aqdal ijma' ketika seorang yang bersepakat itu di zaman A, zaman tersebut telah hilang, atau ketika sepakat sudah dikatakan ijma'. Paham ya? Umpamanya kurun pertama dia sepakat atas satu masalah. Semua ulama berpendapat A semua, nggak ada yang B, nggak ada yang C. Nah, apakah dengan pendapat sepakatnya mereka dengan satu pendapat ini di zaman tersebut langsung dikatakan ijma' atau disyaratkan harus apa? Inqiradil asril awal, ya. Harus selesai dulu nih masa tersebut baru dikatakan ijma'. Paham? Harus habis dulu masa ulama tersebut yang sepakat, ulamanya sudah meninggal semua baru dikatakan ijma'nya sah. Paham ini persoalannya? Paham dulu? Paham insyaallah. Dikatakan di sini oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yushtaratu ala ra'yil jumhur inqiradu asril mujmi'in. Tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur ulama untuk habis zamannya orang atau para ulama yang berijma'. Fayan aqidul ijma' min ahlihi bimujarrad ittifaqihim. Ya, tidak disyaratkan inqiradul asr, hilangnya atau habisnya masa para ulama yang berijma', yang bersepakat. Fayan aqidul ijma', dan ijma' itu akan sah, akan terbentuk min ahlihi, ya, dengan orang yang berijma', bimujarrad ittifaqihim, dengan mujarrad, ya, hanya sekedar kesepakatan mereka semuanya, udah ijma'. Artinya apa? Walaupun ulama tersebut belum pada meninggal, ya, di zaman abad pertama misalkan al-asr al-mujmi'innya umpamanya al-qurnul awal, belum meninggal, mereka semua masih hidup, tapi mereka telah sepakat, maka apa? Itu udah kita sebutkan sebagai apa? Ijma'. Udah kita anggap sebagai ijma'. Karena enggak disyaratkan mereka meninggal dulu baru jadi ijma'. Mafhum? Wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du. Maka tidak boleh bagi mereka dan orang-orang yang setelah mereka, selain mereka, itu menyelisihi ijma' tersebut. Setelah, ya, ba'dan inqi'adil ijma' gitu, ya. Setelah apa? Setelah terjadinya ijma', terjadinya kesepakatan, terbentuknya kesepakatan. Kenapa? Li'annal adillata ala annal ijma' hujjatun laisa fiha isyaratun khiradil asri. Nih alasannya. Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ijma' itu adalah hujjah, laisa fiha, tidak ada sedikit pun di dalam dalil tersebut isyaratun khiradil asri, disyaratkan habisnya zaman para ulama yang berijma'. Paham ya? Antum lihat dalil kemarin yang menunjukkan adanya ijma'. Tidak ada satupun dalil yang mensyaratkan apa? Labudda min qiradil asri al-mujmi'in. Harus hilang dulu atau habis dulu masa seorang atau para ulama yang berijma'. Enggak ada. Paham ya? Paham? Hadza huwa ashahul aqwal, dan ini pendapat yang paling sahih. Ya, tulis ya. Ini pendapat yang paling sahih. Wa li anna al-ijma' hasala sa'at ittifaqihim. Faman ladzi yarfa'uhu? Karena ijma' itu apa? Terjadi di waktu ketika mereka telah bersepakat, langsung terjadi ijma'. Faman ladzi yarfa'uhu? Terus apa yang bisa mengangkatnya kalau udah ada ijma'? Paham ya? Bisa dipahami ya, ikhwan?
Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Enggak ada pertanyaan nih. Baik. Wa idza qala ba'dul mujtahidin. Kita lanjut. Ketika sebagian ulama mujtahid berkata. Nah, ini masalah baru lagi. Ini masalah baru lagi, Pak. Sebelum kita lanjut, Ana sedikit ingin kasih faedah tadi sebelumnya, masalah sebelumnya. Sebagian ulama berarti berpendapat apa? Istirat, inkiradi, al-asri. Kenapa? Kenapa sebagian ulama berpendapat istirat, inkiradi, al-asri? Hah? Apa Rui? Iya, ini kan pendapat yang paling sahih. Ya, pendapat as-sahul aqwal. Ini pendapat jumhur ulama. Tidak disyaratkan inqiradul asri atau asril mujmin, enggak disyaratkan. Apa hujjah selain daripada pendapat ini? Kalau mereka berhujjah disyaratkan apa? Inqirad asril mujmin. Hujjah mereka apa itu? Hujjah mereka adalah ya namanya orang nanti bisa aja dia merubah pendapatnya, gitu kan? Kan ulamanya belum meninggal yang berpendapat yang sepakat. Ya mungkin terkadang apa? Kata ghayyar ra'yu. Terkadang pendapatnya berubah. Gitu paham enggak? Nah, tapi ini tidak berlaku karena hukum itu apa? Tidak boleh kita membuat hukum na'am istinbatul ahkam di atas keraguan-raguan yang demikian. Keraguan-raguan yang belum pasti. Nah, dan juga apa di sini dalilnya lebih kuat. Baik, masalah berikutnya. Wa idza qala ba'dul mujtahidin qaulan aw fi'lan aw fa'ala fi'lan. Ketika sebagian ulama mujtahid itu mengucapkan suatu pendapat atau berpendapat atas suatu pendapat atau melakukan perkara ya atau melakukan suatu perkara washtahara dzalika baina ahli ijtihad, kemudian perbuatan tersebut atau ucapan tersebut itu masyhur di tengah-tengah para ulama mujtahidin. Mafhum? Paham enggak? Walam yunkiruhu ma'a qudratihim alal inkar. Dan para ulama mujtahid, nah, mereka tidak mengingkari ucapan tersebut atau pendapat tersebut. Padahal mereka sanggup untuk mengingkarinya. Bagaimana itu? Nah, ini masalah, anak katakan, dikatakan para ulama, masalah namanya al-ijma' as-sukuti. Paham? Namanya apa? Tusamma hadhil mas'alah al-ijma' as-sukuti, ijma' sukuti. Dan ini merupakan apa? Muhimmat masailul ijma'. Perkara ijma' dari atau masalah-masalah yang berkaitan dengan ijma' yang penting yang harus dipahami. Ana masih baca talikannya ya. Suratuha bentuknya an yaqula ba'dul mujtahidin qaulan aw fi'lan. Sebagian ulama mujtahid, sebagian ya, dia berucap atau berbuat. Wa yablughu baqiyatul mujtahidin. Kemudian sampai kepada sisa daripada ulama mujtahid yang mereka tidak berbuat, tidak berucap. Ulama umpamanya ada 50 mujtahidin. Nah, cuma ada 30 yang melakukan perbuatan itu. Dan perbuatan tersebut atau ucapan tersebut apa? Sampai kepada sisa mujtahid. Kepada 20 apa? Ulama mujtahid. Maka bagaimana? Fayaskutu min ghairi tasrihin. Mereka diam
tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya tasrih, ya. Bimukhalafah au muwafaqah. Dia hendak menegaskan apakah sisa daripada mujtahidin ini sepakat atau enggak sepakat. Min ghairi mani'in, padahal tidak ada penghalang yang menghalanginya. Naam. Faqila, kembali ke kitab. Kalau ada demikian, dikatakan yakunu ijma'an. Ini menjadi ijma'. Dan namanya apa tadi? Ijma' sukuti. Dan ini ada khilaf yang masyhur, ikhwan, di tengah-tengah para ulama, dan pendapat yang lumayan banyak, ya. Pendapat yang dirinci oleh para ulama. Jadi kita di sini hanya sedikit aja kita bahas. Apa alasan sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ini adalah perkaranya menjadi ijma'? Alasan mereka adalah li'anna zahir min sukutihim muwafaqatuhum atau muwafaqatuhum. Karena zahirnya dari diamnya sisa mujtahidin yang 20 tersebut, itu zahirnya mereka sepakat terhadap sebagian mujtahidin yang melakukan atau berpendapat dengan pendapat demikian. Bisa dipahami? Nah, wakila, dan pendapat berikutnya yakunu hujjatan la ijma'an. Hal tersebut hujjah tapi bukan ijma'. Kenapa? Lihtimali wujudil muwafaqah. Karena adanya kesepakatan ini masih ihtimal. Masih kemungkinan-kemungkinan yang belum bisa dipastikan. Ya namanya ihtimal di sana berarti apa? Mungkin ada yang menyelisihinya tapi kita nggak tahu, paham ya? Mafhum? Jadi muwafaqahnya daripada sisa mujtahidin itu masih muhtamal. Mafhum? 20 mujtahid nih itu masih ihtimal, kemungkinan doang sepakat atau tidaknya. Ya. Gitu ya, kan? Jadi yang kemungkinan kayak gini tidak bisa kita ambil padanya apa? Hukum. Kita tidak katakan ijma' karena mereka sepakat, enggak. Ini pendapat kedua. Makanya mereka berpendapat apa? Hujjah, bukan ijma'. Ya. Bukan apa? Ijma'. Sekali lagi karena ihtimal kan dan kemungkinan, dan di sana ada apa? Di sana ada yang menyelisihi. Paham enggak? Gitu. Jadi 30 melakukan A, berucap A, yang 20 ini masih kemungkinan doang sepakat atau enggak. Mungkin dari situ ada 5 orang enggak sepakat, 15-nya sepakat. Apa? Jadi tidak bisa kita katakan ijma'. Wakila, pendapat berikutnya. Laisa bi ijma'in wala hujjah. Dia bukan ijma', bukan hujjah. Kenapa? Mereka punya pendapat juga, ya, punya pandangan. Li'anna lihtimali, karena ada kemungkinan lagi, anna sakit mutawaqqifun fil mas'alah. Dia itu bukan tidak sepakat dan bukan sepakat, tapi dia apa kata Rizky mutawaqqif? No comment. Kata Rizky no comment. Gitu. Dia tidak mau tidak sepakat, tidak mau sepakat, no comment. Ihtimalnya gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Ihtimal, oh mungkin dia tidak mau emang pendapat, tidak mau juga dia menyelisih. Bisa nggak ya, Pak? Bisa aja. Ini pendapat ketiga. Nah, wakila dikatakan juga. Ini anak katakan ijma', ini perkara yang rumit, ya. Tapi lebih rumit kias nanti. Inin qaradu qabla al-inkar fahuwa ijma'. Kalau umpamanya zamannya telah habis, inqirad, ya, telah selesai zaman para ulama mujtahid yang dia sepakat, qabla al-inkar, dan tidak ada yang mengingkarinya sedikit pun dari ulama yang diam, dari mujtahid yang diam, fahuwa ijma'un, maka ini namanya ijma'.
Paham? Kita katakan ini ijma. Kenapa? Li'anna istimrara sukutihim ila al-inqirat ma'a qudratihim 'ala al-inkar dalilun 'ala muwafaqatihim. Karena terus-terusannya mereka diam baik ini ila al-inqirat sampai masa di zaman tersebut selesai, padahal mereka sanggup untuk mengingkari, tapi mereka enggak ingkari. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka itu sepakat. Kata Syekh Utsaimin apa? Wa hadza aqrabul aqwal. Inilah pendapat yang lebih dekat. Makanya dikatakan ijma sukuti. Paham, Irfan? Nah, ada ini pertanyaan sebelum kita masuk ke qiyas. Enggak ada. Lanjut. Oh iya. Yang akhir. Iya. Kata siapa? Wa hadza aqrabul aqwal. Ini ucapan yang paling dekat. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau umpamanya dia memang tawakuf atau dia menyelisih, tapi dia nggak ngomong sampai zaman tersebut habis. Ya, nanti dia apa? Menyembunyikan ilmu. Maka dibawa oleh para ulama itu sepakat mereka. Itu mereka apa? Sepakat atas sebagian mujtahidin yang berpendapat dengan pendapat demikian atau melakukan atau beramal dengan amalan demikian. Paham ya? Berarti yang 20 dikatakan sepakat. Mahmul 'alal ittifaq. Nah. Oh iya, ana ada sedikit berubah pikiran. Sabtu kita kan praktek ini kan. Enggak usah praktek, ujian aja Sabtu. Ya. Biar semuanya kerja. Karena kalau praktek biasanya sebagian enggak kerja. Artinya kurang maksimal mengerjakan otaknya. Jadi ujian aja biar lebih mantap. Biar dihafalin, kalau praktek nggak dihafalin. Ya. Berarti kita insya Allah Sabtu depan ujian. Dari awal sampai ijma. Gimana, setuju nggak? Rizky shock. Dulu langsung nih. Dari mana kita sepakat? Kemarin kita selesai sampai mana, Irfan? Nahi. Amkhos udah ujian. Belum ujian kan amkhos? Proses ya udah dari amkhos berarti. Kalau udah presentasi berarti kan lebih mantep tuh kan. Dari amkhos ya, kita ujian ujian khos. Bagi yang mau pinjam buku anak silakan. Kemudian mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan. Udah sampai situ aja dulu. Baru minggu depannya kita lanjutkan al-dhahir dan muawwal ya, dhahir dan muawwal. Jadi dari sampai mana? Sampai mujmal dan mubayyan. Itu antum persiapkan. Soalnya nggak usah banyak-banyak 10 aja. Atau mau 5? Soalnya kalau 5 itu antum harus napasnya panjang. Artinya satu nomornya harus betul gitu. Kalau nggak betul sayang. Hilang ya. Tapi kalau dipisah-pisah enak kalau betul. Nanti yang nggak betul ada nilainya lagi. 6. Karena banat juga ujian. Besok ujian mereka. Supaya dihafal, supaya ketika nanti kita waraqat itu lebih enak ngelotok gitu ya. Lanjut al-qiyas. Qiyas.
Ta'rifu definisinya lughatan secara bahasa at-taqdir secara bahasa adalah at-taqdir dan al-musawah. Apa takdir artinya? Memperkirakan. Mentakdirkan itu memperkirakan. Contohnya misalkan apa? Kistu saw bizira' ay qaddartuhu bihi. Saya perkirakan baju saya dengan zira'. Apa zira'? Hasta. Beberapa hasta. Atau satu hasta. Atau musawah. Musawah itu apa? Menyamai. Musawah itu apa? Menyamai. Dan inilah yang cocok nanti sesuai dengan istilah para ulama usul. Jadi istilah usulinya nanti lebih cocok kepada al-musawah dari sisi lugawinya. Naam. Wastilahan secara istilah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Enaknya pakai ini papan tulis nih, Pak. Coba papan tulis kecil. Harus pakai papan tulis. Taswiyatu far'in maksudnya apa? Menyamai. Taswiyah itu apa? Menyamai far'in cabang bi aslin dengan asal fi hukmin dalam suatu hukum li'illatin jami'atin bainahuma karena adanya illah. Illah ini apa artinya? Alasan. Ya. Karena adanya alasan sebab jami'atin yang terkumpul bainahuma antara keduanya. Ana bacakan dulu ta'liq dari ana. Ja'al al-fara' musawiyan lil asal fi hukmi. Itu lebih gampang. Ini bukan ana nulisan pakai kanan. Nah. Jadi qiyas itu ada 4 rukun, Ikhwan. Pertama ada yang namanya al-fara'. Kedua ada yang namanya apa? Al-asal. Ketiga al-hukum. Keempat al-illah. Al-jami'ah bainahuma. Qiyas itu artinya apa? Musawiyan lil asl, ya. Ja'al al-fara' musawiyan lil asl fi hukum. Menjadikan al-fara' ini cabang ya, musawiyan sama, ya, serupa. Dengan apa serupanya? Dengan apa? Al-asl. Dari sisi mana serupanya? Dari sisi hukum. Kenapa kok bisa serupa? Kenapa bisa disamai? Li'illatin jami'ah, karena adanya illah yang sama dari keduanya. Naam. Sebentar saya tarik lagi. Di sini sebenarnya ada apa namanya? Pemahaman yang sangat teliti, yang sangat bagus. Kita bawakan apa ya? Paham enggak paham? Kita lanjut aja. Jadi kan dikatakan tadi apa? Taswiyah gitu kan? Ya. Atau ja'ala al-fara' musawiyan. Atau gampangnya kita pakai ini aja. Definisi Syekh supaya antum ada. Apa tadi? Taswiyah bi aslin. Nah, taswiyatu far'in bi aslin. Nah, sebagian ulama ini kan namanya ta'rifnya sini banyak ya, Pak. Banyak sekali ta'rifnya.
Dan tapi dari definisi yang banyak itu rata-rata apa? Dinakat terus, dikritik terus definisinya. Paham ya? Termasuk definisinya Syekh Utsaimin di sini itu masuk daripada kritikan ulama. Dari sisi mana? Dari sisi taswiyah. Taswiyatu far'in bi aslin apa di situ? Fi hukmin. Dari sisi taswiyahnya. Kenapa dari sisi taswiyahnya dikritik? Karena taswiyah itu apa? Dikatakan di sini bi annahu ta'riful qiyas bi fi'lil qais. Karena ini apa? Definisi qiyas untuk orang yang mengkiaskan. Paham? Taswiyah ini apa? Ini definisi qiyas bagi orang yang mengkiaskan, bagi qaisnya. Paham ya? Bagi apa? Qais. Qais apa? Orang yang mengkiaskan. Orang ketika mengkiaskan, apa yang lakukan? Taswiyah. Dia yang menyamakan, paham ya? Ini perbuatan dia. Berarti yang benar gimana? Yang benar, yang lebih ahsan, firaran min al-i'tiradat, kita kabur daripada kritikan-kritikan ulama, na'am yang dibawakan oleh Al-Adimi. Taswiyah diganti dengan musawah. Ya, musawah. Salah. Apa? Kalau musawah? Samanya ya. Samanya, nah, al-fara' cabang bil asal dengan asal. Dia memiliki kesamaan. Dari sisi mana? Dari sisi hukum. Kenapa bisa sama? Karena ada illah yang apa? Yang terkumpul antara kedua. Contoh, kita katakan misalkan khamar. Ya, khamar. Apa hukum khamar? Haram. Naam. Baik. Contohnya asalnya apa? Hah? Naam, syurbul khamr. Apa hukumnya? Haram. Baik. Sekarang syurbul khamr, minum khamr, itu kenapa diharamkan oleh syariat? Ilahnya apa? Iskar. Karena memabukkan. Apa? Jadi gini, Khod. Al-asal, maksudnya apa? Sesuatu yang dikiaskan, hukum yang akan dikiaskan. Al-maqisu alaih. Contohnya kita katakan syurbul khamr, minum khamr. Disebutkan dalam dalil minum khamr itu haram. Paham ya? Hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Ada alasannya. Kenapa diharamkan khamr? Dikarenakan apa? Iskar, memabukkan. Ketika memabukkan apa? Ketika memabukkan, nah, kenapa memabukkan itu diharamkan? Karena akan menghilangkan akal. Sedangkan agama kita mabniyatun ala hifdzud darurat al-khams, ya. Di antara dikatakan oleh Syatibi, di antara apa namanya? Syariat Islam itu di antaranya dibangun dari apa? Daruriyatul khams, ya. Syariat Islam sangat memerhatikan na'am tentang ad-daruriyatul khamsah. Yaitu apa? Hifdzuddin, hifdzul akal di antaranya. Ketika orang minum khamr, maka akalnya hilang. Makanya diharamkan. Paham ya? Nah, nanti kita itu ada di qaid fikih. Baik. Tapi kita na'am yang kita titik beratkan di sini apa? Sebab daripada diharamkannya apa? Khamr. Ilah daripada diharamkannya apa? Al-khamr. Apa ilahnya? Iskar. Sekarang ini pentingnya kita paham kias. Karena apa? Karena terkadang ada beberapa masalah na'am yang dia tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak ada di zaman dahulu. Nawazil baru muncul. Makanya kias ini penting.
Kemudian sekarang ada datang yang namanya pil koplo, ya, pil koplo, ya. Ini cabang, ya, daripada asal. Sekarang apa hukum kita minum pil koplo? Kita katakan apa? Haram. Kan gak ada dalilnya pil koplo itu haram. Jawabannya apa? Kita kiaskan. Apa kias? Kita samakan, ya, taswiyatu fara' bi asal. Kita samakan fara'nya, apa? Cabangnya kepada asalnya. Ini pil koplo cabang. Asalnya apa? Syurbul khamar. Disamakan kemana? Disamakan dari sisi hukum. Kenapa kalau mereka bisa sama? Karena ada ilah yang gabung antara fara' dan asal. Apa ilahnya? Al-iskar. Karena dua-duanya mabukan. Pil koplo mabuk nggak? Pil koplo atau topi miring gitu kan? Nggak tahu. Ya, minuman gitu. Ya, orang tua. Atau sabu-sabu kan nggak ada. Man syariba sabu-sabu gitu kan? Fa innallaha wa rasulahu naha syurba sabu-sabu, nggak ada. Nah, tapi para ulama meneliti karena sebab diharamkan ya khamar adalah iskar, yaitu adalah memabukkan. Dengan sebab itu apa? Akal hilang. Nah, apapun yang dia cabang daripada asal ini, yang penting apa namanya? Ilahnya sama, maka disatukan boleh. Nah, ini topi miring gitu kan? Paham, Pak? Contoh lagi misalkan. Kita kalau bahas kias ini kita contoh-contohin dulu biar enak. Contoh lagi, fara' di sini misalkan asal di sini. HP anak mana sih ini di? HP-nya ngumpet di belakang. Ada hadis dari Nabi SAW yang melarang kita ketika bertiga, yang dua ngobrol bisik-bisik, yang satu nggak boleh diajak ngobrol, dilarang, paham? Ya, ini bisik-bisik, ya. Asalnya apa? Bisik-bisik, gitu kan. Kemudian fara'nya apa? Ayat kita ini dulu. Hukumnya apa hukumnya? Haram. Kenapa haram? Ilahnya. Nah, karena ilahnya bikin sakit hati. Bikin sakit? Iya. Ada dalilnya ya. Nah, ini membuat orang tersinggung jadinya. Antum ngomong, antum ada bertiga, kemudian antum ngomong berdua doang, teman antum ngajak ngomong. Ini kenapa dia nggak ngajak saya? Tersinggung. Paham ya? Paham nggak? Nah, sekarang, ada fara'. Apa fara'nya? Cabangnya apa? Yang ingin dikiaskan kepada asal. Umpamanya antum orang Banjar, bertiga atau berdua orang Banjar. Antum ngomong bahasa Banjar, yang satunya orang Depok atau orang Jawa. Dan ini orang satu yang ngerti, karena antum berdua cuma ngomong bahasa Banjar, rasis gitu. Apa hukumnya? Antum berdua ngomong bahasa Banjar, teriak-teriak ngomongnya, nggak bisik-bisik. Paham? Yang satu nggak ngerti, orang Jawa. Atau kebalikannya, dua orang Jawa ngomong apa, gitu kan? Oh, gitu kan? Yang satu orang Banjar nggak ngerti. Nah, apa hukumnya? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hah? Karena bisa tersinggung, nggak bisa sakit hati, paham ya? Itu namanya apa? Ilhaq atau taswiyatu far'in bi aslin. Kita samakan fara' dengan asal. Pada hukumnya karena ada ilah jami'ah bainahuma, ya. Karena fara' dan asal di sini itu ilahnya jami'ah, bergabung. Bainahuma. Yaitu apa? Tersinggung, sakit hati, sedih, ya. Paham ya? Nah. Jadi kesimpulannya apa? Enggak boleh ngomong bahasa Jawa berdua kalau yang satunya apa? Orang
Banjar. Kan nggak ada di dalam hadis gitu kan. Ngomong bahasa Jawa nggak boleh. Mana tahu Nabi bahasa Jawa. Ini contoh simpel aja, karena nanti kita akan lebih rinci lagi ketika kita telah masuk. Wasilahan secara istilah, taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin bainahuma. Ya, kita samakan cabang fara' dengan asl fi hukmin bi illatin bainahuma, jami'atin bainahuma. Al-fara' apa al-fara'? Al-fara' itu adalah al-maqis. Ya, al-fara' adalah al-maqis. Itu adalah apa? Huwal mahalul maqisul ladzi yutlabu hukmu. Dia adalah memang suatu yang ingin kita tuntut, ingin kita jelaskan, ingin kita carikan hukumnya. Itu namanya al-fara' atau al-maqis. Wal asal itu namanya al-maqisu alaih. Sebagaimana kemarin di awal-awal kitab ya. Ta'riful asal istilahan itu kita bawakan. Pertama apa? Ad-dalil. Kedua al-qaidah al-mustamirrah, gitu kan? Ketiga apa? Al-maqisu alaihi. Ntar juga ada di waraqat. Nah, al-maqisu alaihi itu bisa ditakbir atau dikatakan juga al-asal. Nah, dia adalah apa? Nah, dikatakan di sini ana ta'liq huwal mahalul maqisu alaihi alladhi urifa hukmuhu binasin aw ijma'in. Dia adalah memang tempat yang diambil darinya apa? Hukum. Karena memang dia apa? Hukumnya telah diketahui dengan nas atau ijma'. Naam. Wal hukum maqtadahu ad-dalilu syar'iyyu min wujubin aw tahrim aw sihah aw fasad aw ghairiha. Hukum itu adalah perkara yang memang sebentar minum dulu. Capek juga. Maqtadahu ad-dalil syar'i, ya. Konsekuensi yang dilahirkan atau yang ada dengan dalil syar'i min wujubin, baik dia dari wajib, konsekuensi yang ada dari dalil syar'i, baik dia wajib atau tahrim atau sihah atau fasad atau selainnya. Nah, itu namanya al-hukum. Kalau ada yang bertanya kepada kita, ini hukum, ini kan buat asal, kenapa enggak dibuat rukun yang kelima untuk hukum yang fara'? Mafhum? Kenapa enggak dibuat hukum yang kelima? Ya, rukun yang kelima itu adalah hukum lil fara'. Maka kita jawab apa? Enggak perlu kita buat. Rukun yang kelima yaitu adalah hukum lil fara'. Kenapa? Karena hukum bainahuma sawa. Karena hukum keduanya sama. Kita ingin cari hukum yang fara' sama dengan hukum asal. Jadi nggak perlu kita buat rukun yang kelima. Cukup kita rukun 4 saja. Jadi intinya di asal ini udah ada hukumnya, diketahui dari nas yang ada, dari konsekuensi nusus asy-syar'iyyah, mau dia haram atau wajib atau misalnya. Wal illah. Apa arti illah? Al ma'na alladzi tsabata bisababihi hukmul asli, yaitu adalah makna yang dengan sebabnya telah tetap, ya, ditetapkan hukum asal. Nah, makna yang tsabata bisababihi, yang tetap, yang telah tetap bisababihi dengan sebab makna tersebut, hukmul asal, hukum daripada al asal ini atau al maqisu alaihi. Mafhum ya? Gampangnya apa? Gampangnya adalah illah adalah sebab terhasilkannya hukum di rukun al asal. Mafhum? Kenapa khamr diharamkan? Apa sebabnya? Iskar. Ntar kita akan jelaskan ahkam itu ada dua. Ada ta'abudiyah sama ta'liliyah. Ta'abudiyah itu apa? Murni mahdhah karena memang kita ingin ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Diperintahkannya demikian, enggak ada sebabnya. Tidak ada apa? Sebabnya. Contoh misalkan apa? Ketika kita makan daging unta, maka batal. Apa sebabnya? Apa ilahnya? Sehingga ada hukum demikian. Sehingga tetap hukum demikian. Maka kita katakan apa? Enggak ada sebabnya. Nah yang kedua, hukum ta'liliyah namanya. Hukum ada ilahnya, ada sebabnya. Mafhum? Di antaranya ini. Sebab diharapkan khamr iskar. Sebab adanya asal, ya, al-hukum fil asal, yaitu syurbul khamr iskar. Mafhum ya? Atau hukum sebab adanya ini, adanya itu. Nanti insyaallah kita akan jelaskan lagi biidznillah. Wa hadhil arkan
Afwan, wa hadhil arba'atu arkanul qiyas. Dan 4 ini dia kita katakan adalah rukun qiyas sebagaimana yang telah digambarkan. Wa hiyal asal wa hukmul asal wa illah hukmil asal. Kemudian apa? Al-fara'. Ya. Asal, kemudian hukmul asal, illah apa? Illa hukmil asal, ya, illa hukmi al asal. Mafhum ya? Kemudian baru fara. Fara nanti kita gabungkan kepada hukum yang asal. Naam. Karena apa? Illahnya jami'ah bainahuma, sama. Hakadha ikhwan, muqaddimah daripada babul qiyas. Ada pertanyaan? Kalau berarti kalau ikutin rukun ini apa namanya? Rokok haram juga. Naam? Ayo, gimana tuh kias? Coba dong. Antum coba cari, ya, cari coba nanti ya. Kita kasih contoh lagi misalkan. Ada hukmul asal, ada al asal, gitu ya. Contohnya apa? Sini anak kasih contohkan tentang bai'ul asnam. Inna Allah harrama bai'al asnam, gitu kan? Inna Allah harrama bai'al khamr wal khinzir, apa lagi? Wal asnam, gitu ya. Lupa anak, ada 4. Bai'ul asnam, jual berhala. Apa hukumnya? Haram. Kenapa haram? Ilahnya apa? Ifsaduddin. Nah, sekali lagi, agama kita, syariat kita kebanyakannya apa? Dibangun dari ad-daruriyatul khamsah. Di antara daruriyatul khamsah apa? Hifdzuddin. Nanti baru setelah itu al-hajiyah, baru setelah itu tahsiniyah, takmilat. Nah, ini ifsaduddin. Kemudian ada orang datang nanya ke kita, apa hukum beli salib? Jual salib atau apa hukum? Ya, apa hukum jual salib? Apa hukum jual ini apa namanya? Boneka Yesus. Hah? Oh, keras sih. Salib aja dulu, salib. Kemana-mana tuh. Salib, ya. Salib katanya. Apa hukumnya? Maka kita katakan apa? Haram. Kok kenapa haram? Memang ada dalilnya. Kita katakan apa? Kita kiaskan. Ya. Taswiyatu far'an bi aslin. Kita samakan fara ini dengan asal. Fi hukmin, pada hukumnya. Karena sama-sama haram, ya, baik bai'ul asnam atau bai' salib haram. Kenapa haram? Karena li'illatin jami'atin bainahuma, karena ada ilah yang bergabung antara keduanya. Apa ilahnya? Bai'ul asnam tadi ifsaduddin. Nah, sekarang jual ini salib ifsaduddin enggak? Sama, ifsad ad-din. Makanya apa? Kita simpulkan hukumnya apa? Haram, karena ada li'illah jami'ah bainahuma. Mafhum? Paham enggak? Nah, itu ada arkan bil qiyas. Wal qiyas, dikit lagi. Ahadul adillah allati tathbutu bil ahkam syar'iyyah, dan qiyas merupakan salah satu dalil yang kita pegang, yang dengan dalil tersebut kita bisa menetapkan hukum-hukum syar'i. Makanya apa? Dalil yang kita akan berpijak darinya ada 4. Pertama Al-Quran, Sunnah. Kedua ijma'. Kemudian apa? Qiyas. Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Walaupun nanti kalau ketika di kitab akhir nanti kita akan ada sedikit perbedaan insyaallah. Wa qad dalla ala i'tibari dalilan syar'iyyan al-kitab wa sunnah wa aqlus sahabah. Dan sungguh telah ditunjukkan ala i'tibarihi atas
dianggapnya qiyas ini sebagai dalil syar'i, na'am, dengan dalil yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah dan aqwal para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau gampangnya apa? Al-Quran, Sunnah dan aqwal sahabat menunjukkan bahwasanya qiyas itu na'am salah satu daripada pijakan kita untuk menyimpulkan hukum syar'i. Allah taala bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsiran. Faqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.